Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut, karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi, prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan begitu bagi setiap kami. Amin. Mari saya mau ajak kita semua
Tuhan, kita kasih buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat setiap yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, buat setiap kondisi yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tahu Tuhan, setiap musim akan selalu berganti Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, satu yang pasti Tuhan, musim apapun itu, kondisi apapun itu, situasi apapun itu Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau memberkati kami. Kami percaya Engkau melindungi kami ya Bapa. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Bapa. Engkau yang menjamah setiap hati kami. Engkau yang melihat Tuhan setiap kedalaman hati kami ya Bapa. Biar kiranya hari ini Tuhan, hari ini adalah hari perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saat-saat ini kita sedang mengalami pergumulan, kita sedang mengalami sesuatu yang rasanya sulit untuk dilewati. Tapi saya mau bilang, untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu Tuhan akan mengasihi kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri berjalan dalam kesulitan. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita sembah Dia lebih lagi. Musim akan selalu berganti. Amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah, Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. katakan dengan lembut, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. mari sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau sembah Dia, Raja segala raja, Bapa yang setia, Allah Immanuel. Kau yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Syaralabat hayaralabat syaralabat papa 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 papa.
kemuliaan hanya bagimu. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus tercurah Tuhan untuk setiap Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Haleluya. Mari sembah Dia. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik untuk kami Tuhan. Rencana-Mu adalah rencana yang paling indah untuk kami Tuhan. Sebab Engkau yang mengerti kami Tuhan. Sebab Engkau yang mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat buat kami. Kami tidak mau Tuhan menuntut berdasarkan waktu kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, waktu-Mu tepat, rencana-Mu tepat buat hidup kami Tuhan. Untuk apapun yang terjadi saat ini kami mau katakan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Kami mau mengucap syukur buat sesuatu Tuhan, buat segala sesuatu yang Kau kasih untuk hidup kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dengan lembut katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya minta Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bersama dengan keluarga kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau angkat kedua tangan kita mau katakan bahwa waktu Tuhan adalah yang paling tepat. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling terbaik. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Kita sembah Dia melalui setiap lagu-lagu pujian. Haleluya. Mari sama-sama angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, katakan Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama kita akan beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari sosok yang penting, yaitu Hana melahirkan Samuel. Nanti kita akan lihat korelasinya dengan kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk satu kesempatan yang indah kami dapat kembali bertemu di dalam setiap ibadah, dan bagian ini adalah menjadi ibadah online. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas, yang dapat memampukan kami melihat kebesaran-Mu di dalam hidup kami lewat kuasa-Mu Tuhan. Karena itu siapapun kami yang mendengarkan firman ini, kami yakin semua pasti dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau berbicara tadi yaitu tentang Hana melahirkan Samuel, saudara. Jadi ini ada satu cerita yang unik sekali, ada misteri Allah di dalamnya yang dapat disingkapkan. Dan kita mau melihat korelasinya dengan apa yang terjadi dengan hari-hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mau mengajak kita baca Alkitab dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 1, 2 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebenarnya kalau dibaca semuanya bisa, tetapi saya akan memenggal-menggal ayat ini menjadi bagian yang penting sekali. Ayat yang kedua saya akan bacakan bagi kita semua. Orang ini mempunyai 2 istri, yaitu Elkanah. Jadi ini konteksnya adalah 1 Samuel pasal pertama ya saudara ya. Ayat 2. Orang ini mempunyai 2 istri, Elkanah ya, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Nah, saudara, mungkin saudara berpikir, kenapa pada saat perjanjian lama, konteks perjanjian lama kok boleh punya istri yang banyak, saudara?
Bahkan seolah-olah Tuhan melegalkan ya tanda kutip tentang apa yang dilakukan oleh mereka. Nah kalau kita lihat bahwa dalam tradisi orang Yahudi, saudara, memang di usia 18 tahun itu biasanya orang-orang Yahudi sudah harus melaksanakan pernikahan sampai dengan usia 30 tahun. Dan bahkan range-nya itu bisa lebih dari itu, tapi tidak boleh terlalu jauh, saudara. Bisa 18 sampai 30, bisa 35, dan kemudian bisa di bawah itu, saudara. Tapi kewajiban orang Yahudi itu harus menikah memang ada, saudara. Nah itu memang dicatat dalam sebuah tradisi budaya. Tetapi memang tidak dicatat secara alkitabiah, saudara, secara detail tentang hal itu, mungkin sehingga orang punya tafsiran-tafsiran, saudara. Nah saudara, kalau baru-baru ini mendengar ada satu pembicaraan public figure dengan seorang tokoh juga dalam sebuah tayangan di Instagram Live, saudara, dan dia mengatakan bahwa Paulus itu ternyata pernah menikah, karena Paulus itu adalah seorang Yahudi Ortodoks. Memang secara budaya memang harus demikian, saudara, tetapi tidak pernah dicatat secara letterlek bahwa di dalam Alkitab Paulus pernah menikah. Tetapi yang kita ketahui bahwa Paulus tidak menikah. Nah, apakah Paulus sebelum bertobat dia pernah menikah? Di dalam catatan Alkitab tidak ada. Sehingga banyak tafsiran-tafsiran. William Beckery berkata bahwa ini sebenarnya sudah menikah dan segala macam. Tetapi itu karena konteks tradisi orang Yahudi, saudara. Nah, ini kita penting dulu, saudara. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini, ada juga tradisi kalau seandainya tidak punya anak adalah sebuah kutukan, atau tidak menikah adalah sebuah kutukan. Jadi kalau orang tidak menikah sebuah kutukan, kalau dia menikah tidak punya anak juga sebuah kutukan. Jadi ini sebuah tradisi yang dibangun, saudara. Nah kalau kita lihat dalam konteks yang kita baca barusan di ayat yang kedua ini, kalau mau dihotbahkan cukup panjang, saudara. Tapi ini penting sekali yang saya mau sampaikan. Elkana punya istri 2. Yang pertama yaitu namanya Hana. Nah, Hana ini tidak punya anak, sedangkan istri kedua yaitu Penina. Penina punya anak. Artinya kan, mulai kita masuk dalam tadi yang konteks tradisi Yahudi. Bisa jadi bahwa Elkana ini menikah dengan Hana, tidak punya anak, maka dia carilah Penina, yang akhirnya mendapatkan seorang anak. Kalau kita baca Alkitab, memang banyak cerita-cerita tentang demikian, saudara. Nah, ini penting sekali. Ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo, di mana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pines. Jadi artinya yang menjadi imam pada saat itu adalah anak-anak dari Imam Eli, saudara. Nah, baru kita baca ayat 5 dan 6. Kalimat ini jadi penting sekali. Meskipun ia mengasihi Hana, Elkana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya, ayat yang ke-6, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Nah ini saudara, ada hal yang sangat unik ya, bahwa peristiwa yang terjadi dengan Hana sebelum melahirkan Samuel, ada satu kejadian yang saudara, yang Tuhan izinkan dan Tuhan terlibat di dalamnya untuk sebuah karya yang besar. Wah, ini menarik sekali. Jadi Hana tidak punya anak karena memang kandungannya ditutup oleh Tuhan. Aneh ya saudara ya. Jadi kandungannya ditutup oleh Tuhan, Hana tidak tahu, tapi yang Hana tahu bahwa dia tidak punya anak. Maka ketika kita baca ayat ini, baru kita tahu bahwa Hana tidak punya anak, kandungannya ditutup oleh Tuhan. Dan kemudian hadirlah seorang Penina. Dan kemudian Penina punya anak. Mulai kita berpikir, apakah Tuhan izinkan peristiwa masalah itu terjadi, sehingga manusia mengambil keputusannya sendiri? Ini sering sekali terjadi dalam hidup kita. Nah, ingat baik-baik. Kalau kita adalah orang yang dipilih Tuhan dan kita adalah orang yang ditetapkan Tuhan, ada kalanya memang Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah suffering, saudara, pergumulan atau ujian yang tanda kutip disengaja oleh Tuhan masuk dalam sebuah ujian itu, supaya kita melihat kebesaran Tuhan. Jadi sering sekali ketika kita ada di zona aman, daya juang rohani kita, spirit kita dan segala macam itu lemah sekali. Tapi ketika dalam posisi demikian, saudara, justru orang akan kelihatan kualitas rohaninya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, mulai bertanya lagi, apa yang terjadi dengan dunia hari-hari ini? Apakah Tuhan terlibat di dalamnya? Atau Tuhan Maha Tahu?
Atau Tuhan izinkan? Wah, ini kan penting ya. Kalau Tuhan Maha tahu, saya jawabnya pasti dia Maha tahu. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Pasti dia tahu peristiwa ini terjadi. Tuhan izinkan ini terjadi? Ya, Tuhan izinkan. Apakah Tuhan terlibat dengan peristiwa yang hari ini terjadi? Bisa iya, bisa tidak. Ini hal yang menarik, saudara. Akhirnya kalau kita melihat ini, saudara, kalimatnya penting, saudara. Iblis juga bisa menggunakan cara ini, tetapi Tuhan menggunakan cara ini untuk menguji saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Bahwa dalam kehidupan pergumulan orang-orang percaya itu, sebenarnya tidak akan pernah membinasakan kita setiap masalah itu, membuat kita hancur, membuat kita terlena, tetapi justru dalam setiap pergumulan, masalah, ujian itu, diizinkan Tuhan supaya kehidupan rohani kita meningkat, saudara. Itu poinnya sebenarnya ada di situ. Nah, oleh karena itu, kita tidak perlu hari ini mencoba untuk mencari sebuah kesalahan dalam bentuk apapun, saudara. Karena memang Tuhan izinkan, dan Tuhan terlibat di dalamnya, atau Tuhan bisa tidak terlibat, tapi Tuhan tahu peristiwa itu di dalam hidup saudara dan hidup saya. Maka Tuhan punya rencana yang besar. Nah, ini adalah satu bagian yang sangat menarik yang kita renungkan. Kita tidak perlu lagi ada dalam satu posisi pembelaan diri ataupun dalam satu sisi mencari kambing hitam, saudara. Karena setiap pergumulan yang terjadi hari-hari ini pasti atas izin Tuhan. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara sekalian yang mengikuti ibadah online ini, kita di dalam rumah kita masing-masing, mulai kita tenangkan hati kita. Untuk berdiam diri tenang dan tidak berkomentar apapun dalam peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Baru kita masuk di ayat yang ke-10, 11. Apa kalimat itu? Kalimat itu dengan kalimat yang tegas. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis berseduh-seduh. Nah, saudara, ini kalimatnya apa? Penina, Elkana tidur dengan Penina, istri kedua dari Elkana itu, dan kemudian dia punya anak. Tuhan izinkan juga itu terjadi, tetapi bukan berarti itu atas kehendak Tuhan. Karena tidak akan ada sebuah perkecualian, saudara, dalam sebuah tindakan manusia yang salah, Tuhan izinkan itu terjadi. Tidak, tetapi memang Tuhan tahu, Tuhan menggunakan cara itu untuk melihat Hana, kualitas dari rohani dia. Nah, ini baik ya. Elkana menikah dan tidur dengan Penina, saudara, saya kasih tahu, sudah pasti bukan kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita punya tafsiran yang salah, saudara. Tuhan izinkan ini terjadi, enggak. Sudah pasti itu bukan dalam kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak mau ada peristiwa-peristiwa demikian, saudara. Seperti Abraham dengan Sarah, ya kehendak Tuhan. Dengan Hagar, sudah pasti bukan kehendak Tuhan. Karena itu, saudara, ini penting bagi kita untuk memahami, saudara. Nah, akhirnya dengan peristiwa yang terjadi dengan Penina itu, akhirnya Hana ini hatinya pedih dan kemudian dia mencari Tuhan. Nah, orang itu ketika dia tertekan, saudara, ada tantangan, ada rintangan, semakin rasa bergantung sama Tuhan itu makin kuat. Nah, sebenarnya hari-hari ini kita makin kuat ya, makin bertumbuh dalam Tuhan. Nah, dengan masa yang terjadi dengan pandemik atau COVID-19 ini, gereja-gereja sekarang kan ibaratnya ditiadakan ibadah offline. Yang ada adalah online, saudara. Nah, sebenarnya kalau dengan online ini, saudara bilang, aduh Pak, kurang Pak rasakan hadirat Tuhan kalau ibadah online. Rasanya beda Pak. Kita nggak rasakan sesuatu yang begitu kuat, begitu dalam sekali Pak. Berbeda dengan ibadah-ibadah offline Pak. Kita datang, kita bisa memuji Tuhan. Atmosfernya dapat, ya kalimatnya begitu. Tetapi saudara harus paham dulu, sebenarnya gereja itu memang, definisi gereja itu tidak bicara bangunan gereja, saudara. Definisi gereja adalah katanya eklesiologi, yaitu yang dipanggil keluar dari gelap masuk ke dalam terang, supaya kita yang ada dalam terang diproses oleh Tuhan, setelah itu kita pergi ke gelap supaya menerangi kegelapan. Gereja harus jadi berkat. Jadi gereja tidak bicara tentang bangunan fisik, tapi bicara tentang person to person. Artinya saudara, engkau akan rasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita lewat ibadah online ini. Kita duduk sama-sama, ya saudara yang sekarang lagi duduk sama-sama dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya.
Kita sedang merasakan juga hadirat Tuhan, saudara. Jangan pikir nggak rasakan hadirat Tuhan. Saudara lagi duduk sama-sama bisa bergandengan tangan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya Tuhan lagi mau membawa kita masing-masing punya hubungan intim dengan Tuhan. Jadi ada keintiman tetapi ada unity juga di dalamnya. Nah, ini kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Nah, oleh karena itu ada kekuatan spirit yang dibangun oleh Hana, saudara. Ayat 11. Kemudian kalimatnya, bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, ternyata Hana terus datang berdoa pada Tuhan. Di dalam doanya dia itu justru dia membuat sebuah perjanjian dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku minta anak laki-laki. Kalau anak ini ada, kata dia, aku akan berikan kepadamu. Nah, jadi janji Hana ini kepada Allah ini menjadi satu tantangan, saudara. Artinya sebuah permintaan, request Hana terhadap Allah. Jadi Tuhan, aku minta anak laki-laki. Artinya Hana minta langsung spesifikasi kelaminnya, saudara. Laki-laki. Dan kalau anak ini ada, aku akan memberikannya kepadamu. Nah, ini komitmen yang luar biasa yang dibangun Hana kepada Tuhan. Apa yang hari ini sedang engkau gumulkan? Bukan hanya engkau berdoa, tetapi engkau harus punya komitmen atau janjimu pada Tuhan. Dan janjimu pada Tuhan pastinya engkau akan tepati. Nah, apapun itu pergumulan saudara, apapun yang sedang engkau alami, mulailah kita ada kesatuan, kita berbicara sama Tuhan, baru kita mulai sampaikan sesuatu pada Tuhan dengan setiap komitmen yang teguh pada dia. Nah, saudara akan lihat waktu Tuhan itu akan bekerja dengan begitu luar biasa sekali, saudara. Nah, kita mulai memahami pikiran-pikiran Hana, saudara. Jadi orang itu dalam keadaan terdesak, dia berdoa, bahkan dia memiliki sebuah komitmen pada Tuhan dan membuat perjanjian pada Tuhan. Jika kalau Tuhan kasih anak laki-laki, aku akan memberikannya padamu. Wah, ini hebat, saudara. Kalimat ini muncul terus ayat 12, ayat 13, 14, dan 15. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Ketika perempuan itu terus menerus kalimatnya, berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Nah, saudara, kenapa Imam Eli menyangka Hana itu mabuk? Karena pada saat itu, saudara, kehidupan rohani sangat kering sekali, saudara. Kehidupan rohani sangat degradasi atau mengalami sebuah regresif, turun ke bawah sekali, saudara. Sehingga ada orang yang datang berdoa malah dituduh sebagai seorang pemabuk, saudara. Nah, kita lihat bahwa gereja boleh masif dibangun di setiap daerah, di setiap sudut kota. Ya, dengan gereja-gereja mega church, gereja-gereja yang besar sekali, saudara. Fasilitas yang mewah. Sekarang kosong, saudara. Tidak bisa digunakan. Mungkin bangkunya sudah berjamur. Mungkin fasilitasnya juga sudah mulai agak jadi bermasalah juga karena tidak pernah digunakan. Dan kemudian maintenance gedungnya juga cukup besar dan segala macam. Sekarang semua kembali, saudara, gereja-gereja mau besar mau kecil sedang di restart oleh Tuhan. Dikembalikan ke posisi zero lagi. Lagi kemudian satu sama lain terkoreksi, saudara. Termasuk hamba-hamba Tuhan juga terkoreksi. Jadi siapa hamba Tuhan yang panggilannya jelas, dia tidak akan pernah habis ide untuk melayani Tuhan. Tetapi orang yang mengikuti panggilan Tuhan karena by accident, karena ingin mengisi waktu, karena nggak ada kerjaan, dia biasanya, saudara, orang itu pasif sekali. Dia tidak mau berbuat sesuatu, dia diam saja, menikmati kehidupan hobinya dia apa. Dia tidak berpikir sesuatu apapun, saudara, untuk bagaimana pelayanan ini bisa berdampak terus kepada jemaat. Tidak. Dan saya bersyukur bahwa setiap saudara yang mengikuti ibadah online ini, saudara ada dalam satu fase, yaitu saudara tidak pernah kehabisan akal
untuk berbuat sesuatu kemuliaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini penting sekali saudara. Karena ketika Imam Eli melihat bahwa mulutnya komat kamit, jadi dia berpikir bahwa Hana ini mabok saudara. Ayat yang ke-15 saudara ya. 14 dan 15. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat 15, Hana jawab apa? Tetapi Hana menjawab, bukan Tuhanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, kata dia. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah satu bagian jawaban yang diberikan Hana kepada Imam Eli. Dan dia mengungkapkan isi hati dia sungguh-sungguh bahwa sebenarnya hari ini aku sedang berbicara kepada Tuhan. Nah saudara, ada ruang privasi kita dengan Tuhan untuk kita terus berkomunikasi dengan Tuhan apa adanya. Saat-saat ini adalah saat-saat di mana saudara masuk ke dalam ruang kedap suara, saudara berbicara pada Tuhan secara pribadi, menyampaikan sesuatu yang sangat personal, yang mungkin pasanganmu tidak perlu tahu, anak-anakmu tidak perlu tahu, tapi engkau mau sampaikan itu supaya tidak jadi beban. Sehingga engkau mau berbicara pada Tuhan apa adanya, terbuka pada Tuhan apa adanya. Nah, saat-saat inilah momentum yang paling tepat untuk saudara mencurahkan isi hatimu di dalam setiap tekanan hidupmu. Saudara, saya mau sampaikan bagi kita semua, engkau yang mengikuti ibadah online hari ini, mari ambil waktu saudara berdiam diri dengan Tuhan untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya engkau mau mengalami satu perubahan dalam hidupmu. Sehingga di dalam bagian hidupmu yang tersembunyi, yang sebenarnya engkau tahu dan engkau mau ungkapkan itu pada Tuhan supaya engkau akan menjadi orang merdeka. Tetapi kamu tidak mau orang lain tahu. Maka hari ini adalah waktu yang tepat untuk engkau bicara dengan Tuhan. Tenang, tidak ada orang yang bilang engkau jadi orang mabuk kok. Karena kenapa? Engkau bicara pada Tuhan dengan ketulusan hatimu. Nah, saudara, Hana ketika menjawab pertanyaan Imam Eli ini, Hana ingin menyampaikan segala sesuatu itu secara terbuka, saudara. Dan dia tidak mau terbebani dengan perasaan yang begitu berat. Karena ejekan-ejekan dari Penina setiap saat dan setiap waktu. Mungkin Penina setiap hamil dia bilang, tuh lihat aku hamil. Menjengkelkan dia, hati dia terluka, tertekan. Tapi saat itu dia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Dia ungkapkan itu secara terbuka supaya dia akan menjadi orang yang merdeka. Sudah tahu apa yang terjadi? Ayat 19 dan ayat 20 saudara. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Saudara, ini kalimat ini menarik sekali. Kalau tadi saudara baca di ayat yang ke-11, firman Tuhan jelas sekali di situ bahwa Hana berkata, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Jadi kalimat itu diungkapkan oleh Hana dan dijawab di ayat yang ke-19. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ingat tentang apa? Tentang pernyataan nazar atau komitmen atau janji yang disampaikan Hana kepada Allah. Maka bilang, Tuhan engkau ingat aku. Jangan lupakan aku Tuhan. Aku hanya minta seorang anak laki-laki. Kalau engkau memberikan itu, aku akan memberikan kepadamu. Maka Tuhan mengingatnya. Artinya apa? Setiap doa yang disampaikan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa. Tapi sering sekali apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita sering lupa. Maka ketika Tuhan menjawab doa kita hari ini, padahal doa kita yang hari ini dijawab Tuhan adalah doa kita 3 tahun yang lalu. Yang mungkin kita sudah lupa doakan itu, saudara. Saudaranya doakan waktu 3 tahun yang lalu, saudara doa sekali, tapi Tuhan ingat langsung dan Tuhan jawab.
Masalahnya kita tidak tahan untuk menunggu waktu Tuhan. Dan ketika 3 tahun kemudian tepatnya hari ini Tuhan jawab, baru saudara berkata, waduh luar biasa. Padahal itu adalah doa dari 3 tahun yang lalu. Ingat, tidak pernah perkataan kita atau doa kita disampaikan pada Tuhan. Tuhan lupa, dia selalu ingat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, ingat, Tuhan tidak pernah menjadi pribadi yang pelupa. Dia adalah pribadi yang selalu ingat setiap apa yang kita sampaikan secara detail. Nah, ketika Elkana tidur dengan Hana, maka Tuhan mengingat hal itu. Saudara tahu kalimatnya di ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara-saudara, doa yang lahir dari sebuah kekuatan yang penuh kesungguhan hati, saudara, itu dijawab oleh Tuhan. Tuhan yang menutup kandungannya Hana, Tuhan juga yang membuka kandungannya. Wah, hebat sekali, saudara. Maka lahirlah seorang laki-laki seperti apa yang Hana minta. Dan namanya adalah Samuel. Dalam bahasa Ibrani adalah sama dan Elohim. Samuel itu artinya sama, SMA, sama. Dan kemudian L-nya adalah Elohim. Artinya Tuhan mendengar seruan dari Hana itu sendiri. Jadi ini kalimat ini menjadi penting sekali, saudara, yaitu apa? Kita masih bisa dapat merubah keputusan Tuhan. Yaitu dengan apa? Dengan kita membangun komitmen dan perjanjian dengan Tuhan. Maka tema kita bicara tentang mystery of God. Dalam mystery of God itu harus ada doa yang tekun, saudara. Doa yang tekun itu yang lahir dari hati yang kesungguhan dan dibangun dalam sebuah komitmen. Saya yakin pasti ada jawaban. Amin, saudara-saudara. Dan ada yang putus asa lagi. Kita yakin doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktu. Dengan bangunan komitmen yang kuat antara saudara dengan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan menjawab doamu. Kita akan merubah, saudara. Kalimat yang merubah tanda kutip, yaitu apa yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan akan tarik kembali. Aku sudah menutup kandungan itu, tapi aku mengingatnya atas komitmen itu, maka Tuhan bukakan kembali. Wah, hebat sekali. Jadi pintu yang tertutup bisa dibuka kembali. Artinya hari ini tidak ada yang putus asa. Tidak ada yang merasa cemas. Tidak ada yang merasa khawatir. Tidak ada yang merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia. Tidak, Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Nah, poin ini menjadi poin terakhir, yaitu ayat 26, 27, dan 28, saudara. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Ayat 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara, janji yang diungkapkan oleh Hana di ayat yang ke-11 terjadi jawaban di ayat 19 dan ayat 20. Maka ayat 26, 27, 28 Hana menepati janji yang di ayat 11 diterapkan di ayat 26, 27, dan 28. Maka dia menyerahkan Samuel sebagai Allah Tuhan. Dan Samuel dikenal sebagai seorang hakim sebelum Israel menjadi sebuah kerajaan. Setelah Israel menjadi seorang kerajaan, maka dia seorang menjadi nabi. Dan Samuel ini, saudara, yang memberikan sebuah penabisan, saudara, atau pemberkatan kepada dua raja Israel, yaitu Saul dan Daud, saudara. Dia mentabiskan kedua raja ini, yaitu Saul dan Daud. Dan seorang yang lahir lewat sebuah perjuangan doa, membukakan tabir misteri Allah. Dan kemudian lahirlah seorang Samuel yang begitu berdampak, saudara, luas pada zaman itu. Sehingga hari ini kita punya keyakinan teguh bahwa Tuhan yang kita sembah mampu membuat sebuah terobosan dalam hidup, usaha, dan bisnismu,
dalam pelayananmu, aktivitasmu, dengan lompatan-lompatan yang luar biasa. Walaupun dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan suffering, tapi Tuhan akan lewatkan fase itu, dan kita yakin Tuhan akan membuat kita menjadi seorang pemenang. Nah, saudara-saudara, kita yakin dan percaya bahwa COVID-19 atau pandemi ini akan berlalu, saudara. Dan kita yakin juga bahwa kehidupan pelayanan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, Tuhan akan membuat lompatan-lompatan yang luar biasa. Dengan satu hal, yaitu apa? Kita punya komitmen yang tinggi pada Tuhan. Dan setiap komitmen yang kita bangun harus disertai dengan tindakan, yaitu menepati janji kita kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita, jawaban, pengkoreksian, dan juga memberikan refleksi di dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil jikalau engkau sungguh berharap kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Setiap kami yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan, siapapun kami, Tuhan, biarlah zaman Tuhan terjadi dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami mengalami satu terobosan. Tuhan membukakan setiap rahasia-Mu bagi kami, Tuhan. Sehingga setiap tekanan hidup, pergumulan hidup yang sedang kami alami, ujungnya kami yakin pasti ada jalan keluar. Dan kami akan menjadi seorang pemenang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat GBI PTC 1D yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun atas kita semua, memberikan kemenangan, kekuatan, keberhasilan, perlindungan yang sempurna. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.